Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore yang cerah ini, Masya Allah, kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari ilmu yang sangat mulia ini, yaitu ilmu mustalah hadis. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa kita minta. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita minta kepada Allah pada setiap subuh pagi harinya, itu kita dengan senantiasa memohon, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Menunjukkan bahwasanya ketika kita setiap subuh disyariatkan, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini menunjukkan bahwasanya setiap saat, dimanapun dan kapanpun berada, ya, seorang penuntut ilmu itu harus senantiasa menambah ilmunya dan tidak berhenti dalam belajar. Terus ya, nambah faedah ilmu baik dari kitab yang dibaca ataupun muhadharah yang didengarkan. Wa rizqan thayyiban, demikian pula semangat di dalam bekerja mencari rizki yang halal. Karena rizki yang terpenting bukan banyaknya, namun yang terpenting itu adalah barokah. Ya, syukur-syukur banyak barokah itu ya. Kemudian amalan mutaqabbala, ya, amal yang diterima. Ini buah dari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, menghasilkan amalan yang diterima yang akan berbuah pahala yang menjadi bekal kita kelak ketika menempuh perjalanan ke negeri akhirat. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Namun sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasanya kita akan murojaah terlebih dahulu untuk tasmi' setoran manzumah, yang mana kemarin telah kita bahas tentang al-muttafiq wal muftarik, demikian pula al-mu'talif wal mukhtalif. Ya, al-muttafiq, babak dari panca, tafadhal, dua bait, muttafiq dan mu'talif. Ya, sami' lana falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Muttafiqun lahsan wa fadlan, muttafiq fadiddu fi man zakarna al-muftariq. Muttafiqun khatti faqad fadidduhu mukhtalifun Fakhsha ghalat. Ya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiqh. Summa ba'dahu Bapak Edi Prasetyo. Ya, gak apa-apa, nanti dihafalkan dulu 5 menit, nanti setorkan ya. 5 menit atau 10 menit ya, sehafalnya. Kemudian Bapak Triadi. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ya, itu tentang al-muttafiq wal muftarik, al-mu'talif wal mukhtalif. Nah, gak apa-apa ya ikhwah, jadi kita pakai istilahnya ya, nada dalam hal ini
tidak mengapa ya, diperbolehkan untuk membantu kita dalam menghafal manzumah. Bapak Rohayadim, sabun? Ya, tafadhal. Bismillah. Mutafikun labdan wafatan mutafik wadituhu bima dakarnal mutarik mutafikun Mu'talifun. Assalamualaikum. mutafikul khatti fakat wadituhu mutalifun fasal golat. Iya, wadidduhu mukhtalifan fakhshal ghalat. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian berikutnya Mas Susilo. Mu'talifun. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Mas Ketut, khalas? Iya. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Bapak Abu Kesya? Tereng ya, dihafalkan dulu. Oke, Bapak Bambang? Belum semua? Iya. Yang lain yang sudah? Ya, nggak apa-apa. Dicoba dulu untuk dihafalkan. Insya Allah 5 menit atau 3 menit hafal itu ya. Muttafiqun lafdan wa khattan muttafiq wadidduhu fima dakarnal muftarik. Mu'talifun muttafiqul khatti faqat, ya, kemudian wadidduhu mukhtalifun fakhshal ghalab, ya. Soalnya yang mungkin bikin agak susah ini ada qaf-qafnya banyak ini dia. Muttafiq, terus muftarik, ya. Mukhtalif. Baik, ya, yang lain nanti bisa menyusul. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an, pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang al-muttafiq wal muftarik. Ya, al-muttafiq wal muftarik. Yang mana pada intinya bahwasannya yang dinamakan hadis al-muttafiq wal muftarik itu adalah sama dalam hal nama dan bapaknya, bahkan kakeknya, ya, intinya sama dalam hal tulisan dan lafaz atau pengucapan, dan berbeda person-personnya. Jadi yang sekali lagi yang dinamakan al-muttafiq wal muftarik itu adalah rawi yang sama namanya dalam tulisan dan pelafatan. Muttafiq wal muftarik adalah rawi yang sama dalam apa? Tulisan dan pelafatan, dan berbeda apa? Person-personnya. Ya, itu intinya. Kemudian al-mu'talif wal mukhtalif itu adalah sama dalam hal nama, laqab, kunyah, nasab, itu sama dalam tulisan saja, namun beda dalam pelafatan. Ya, beda dalam apa? Pelafatan. Sehingga inti perbedaan antara muttafiq muftarik dengan mu'talif wal mukhtalif intinya apa? Iya, intinya adalah kalau muttafiq wal mukhtarik sama dua-duanya ya. Khatton
wa lafdhun. Adapun mukhtalif wal mukhtalif itu sama dalam hal khat saja, tulisan saja, adapun pelafatannya apa? Beda. Pelafatannya apa? Beda. Yang mana sebab pelafatan ini intinya di mana? Perbedaan lafaz ini intinya pada syakl dan titik dan nuqat, ya, syakl dan nuqat. Ya, bagus. Syakl dan nuqat. Ada pertanyaan ya, Wah, untuk dua pembahasan ini? Insyaallah jelas ya. Yang penting ini kita harus jeli. Demikianlah bagaimana para ulama muhaddisin, a'immatul hadis itu sangat jeli dalam membedakan antara rawi yang satu dengan rawi yang lainnya. Terutama namanya sama dan masanya pun, hidupnya pun di masa yang sama. Itu harus hati-hati biar tidak salah dalam menentukan siapakah sebenarnya rawi ini. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu hadis munkar. Dibaca Bapak Rohayadim, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillah, assalamualaikum ta'ala. Wal munkaru al-fardu bihi rawin goda takdiluhu la yahmilu tafarruda. Qultu daban nadimu rahmatullah fi ta'rifil munkari ila annahu al-hadisu alladhi yanfaridu bi riwayatihi man fakusa golatuhu au kasurat gofaltuhu. Ya. Au tabayyana fasikuhu bi ghairil kadibi wa hada ala ra'yi man lam yastarif fil munkari mukhalafata riwayati sikoti. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Yang berikutnya adalah pembahasan hadis munkar. Yang ini pembahasan yang sangat penting sekali karena kita mungkin sering membaca dalam hadis keterangan hadis munkar gitu ya. Apa sih sebenarnya makna dari hadis munkar yang sering kita baca atau kita dengarkan? Ya. Maknanya adalah, terlalu keras nggak ke belakang? Maksudnya ke kelas 2? Nggak tahu ya? Ya. 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 Al-munkar adalah, kata beliau, wal munkarul fardu bihi rawin ghoda ta'diluhu la yahmilut tafarruda. Jadi menurut apa? Menurut keterangan dari Al-Imam Al-Baiquni bahwasannya ya, yang dinamakan dengan hadis munkar adalah al-fardu bihi rawin ghoda. Jadi hadis munkar itu adalah hadis yang perawinya menyendiri. Maka dikatakan al-fardu. Al-fardu di sini kan menyendiri. Enggak ada rawi lain yang meriwayatkan hadis ini kecuali hanya dia. Wal munkaru bihi rawin al-fardu bihi rawin ghoda ta'diluhu la yahmilut tafarruda. Yang mana hadis munkar adalah yang rawinya menyendiri dan keadilannya tidak diakui saat menyendiri. Jadi ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Jadi ya ikhwah, memang sebuah kaidah, kalau rawi itu mungkin ya jarang meriwayatkan hadis, terus kemudian dia sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut, maka biasanya rawi tersebut kurang dikenal, kurang ma'ruf, dan untuk menghukumi adalahnya itu juga susah.
Jadi sendiriannya ini ya apa? Sendiriannya ini ya keadilannya tidak diakui saat menyendiri. Namun ya ini menurut yang ada di Manzumah. Jadi apa? Hadis munkar itu adalah yang kehilangan apa? Kehilangan salah satu dari syarat hadis sahih. Qultu dhahaban nadhim ya dhahaban nadhim rahimahullah fi ta'rifil munkar ila annahu. Jadi an-nadhim al-imam al-Baikuni itu berpendapat dalam definisi hadis munkar bahwasannya al-hadisul ladzi yanfaridu bi riwayatihi, yaitu hadis yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Siapa yang menyendiri tersebut? Bagaimana rawinya? Man fahusya ghalatuhu. Rawi yang fahsyul ghalat. Ya, banyak salahnya. Jadi janibul khata' aksar min janibis shawab. Itu fahsyul ghalat. Jadi salahnya itu lebih banyak dari apa? Benarnya. Ini yang pertama, fahsyul ghalat. Au kasurat ghaflatuhu, atau banyak lalainya. Ya. Ini yang kedua, fahsyul ghalat. Terus yang kedua adalah ghaflah. Atau yang ketiga, au tabayyana fisquhu bi ghairil kadhib. Ya, atau ternyata rawinya fasik, namun kefasikannya bukan karena berdusta. Karena nanti kalau berdusta nanti masuknya kemana? Ke maudhu. Ya, hadis apa yang lebih parah? Hadis maudhu. Ya. Jadi ini ya adalah hadis yang menyendiri seorang rawi yang fahsyul ghalat, ghaflah, terus apa lagi? Fasik. Ya. Wa hada ala ra'yi man lam yashtarit fil munkar mukhalafata riwayatis thiqat. Ini adalah definisi hadis munkar menurut pendapat yang tidak mensyaratkan hadis munkar itu menyelisihi riwayat thiqat. Jadi hadis munkar menurut Al-Imam Al-Baikuni itu enggak ada mukhalafahnya. Menurut Al-Imam Baikuni apa? Tidak ada mukhalafah. Yang penting ada rawinya menyendiri dan ada 3 kriteria ini tadi. Apa? Fahsyul ghalat, ghaflah, lalai, dan ya al-fisq. Ya. Ini definisi yang pertama. Walakinnal mu'tamada, alakan tetapi pendapat yang lebih muktamad fi ta'rifihi, dalam yang mendefinisikan hadis munkar, ya dalam mendefinisikan hadis munkar, lada ghalibil muhaddisin, menurut mayoritas ahli hadis, ya ini berarti nanti menurut mayoritas ahli hadis, la siyamal mutaakhirina minhum, terlebih lagi adalah ya ulama muhaddisin yang belakangan ini, mutaakhirina minhum. Lawan dari mutaakhirin apa? Mutaqaddimin. Ya. Annahu ma rawahu dhaif mukhalifan litsiqat. Bahwasanya menurut mutaakhirin, ya, ini pendapat mayoritas, yang dinamakan hadis munkar adalah hadis ya marawahu, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif menyelisihi riwayat thiqah. Ya. Jadi riwayat dhaif menyelisihi riwayat thiqah. Apa bedanya ya ikhwah definisi munkar yang pertama dengan yang kedua ini? Apa persamaannya dulu? Persamaannya? Persamaannya dulu sebelum perbedaan. Coba siapa yang bisa menyebutkan persamaan?
Sama-sama menyendiri. Ya, bagus. Apa lagi? Sama-sama dhaif. Rawinya sama-sama apa? Dhaif. Kan gitu ya. Intinya adalah persamaannya rawinya sama-sama apa? Dhaif. Kan fahsyul ghalat, kemudian apa? Ghaflah, fasik. Ini kan rawinya sama-sama apa? Dhaif. Itu persamaannya antara definisi pertama dan kedua. Perbedaannya mana? Inti perbedaannya. Ya. Iya, bagus sekali. Definisi yang pertama itu tidak disyaratkan menyelisihi siqah. Ya kan? Tidak disyaratkan menyelisihi siqah. Adapun yang kedua, definisi yang kedua itu disyaratkan menyelisihi siqah. Ya. Menurut definisi yang kedua, ini menurut definisi yang kedua, ya, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan hadis munkar dengan hadis syadz? Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara hadis munkar dengan hadis syadz? Ya. Rawi yang makbul di sini gimana? Apa dob? Nggak sampai dapat khafa dobtuhu atau tama dobtuhu? Dengan sama-sama ada mukhalafah nggak antara syadz dengan munkar? Iya, bagus, barakallahu fiik. Jadi kalau syadz itu adalah riwayatus siqah mukhalifan liman hawa awsaq minhu. Jadi kalau syadz, ya, riwayat siqah menyelisihi yang lebih siqah. Adapun munkar adalah riwayat dhaif menyelisihi riwayat siqah. Jadi bedanya apa? Kalau syadz rawinya siqah. Itu ya. Kalau syadz rawinya apa? Siqah. Tapi kalau munkar rawinya dhaif. Sama-sama menyelisihi. Ya kalau syadz berarti menyelisihi yang lebih siqah. Kalau munkar itu menyelisihi rawi yang siqah. Ya, bagus sekali. Munkar riwayat dhaif menyelisihi apa? Siqah. Bagus sekali. Atau ya kata Pak tadi bagus ya. Kalau syadz itu riwayatul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu, itu juga bisa. Ya. Jadi rawinya makbul. Tapi kalau ini rawinya dhaif, ghairu makbul. Nah. Sisi persamaannya apa? Antara syadz dengan siqah. Sama-sama? Iya. Inti letak persamaan antara syadz dengan munkar adalah mukhalafah. Persamaannya adalah apa? Adanya mukhalafah. Dan inti perbedaan antara syadz dengan munkar adalah apa? Kalau syadz rawinya siqah atau makbul dan munkar rawinya apa? Dhaif. Dan kata Ibnu Hajar banyak orang yang nggak paham perbedaan antara syadz dengan munkar. Tapi ini syadz dan munkar ini sama-sama dhaif nggak? Sama-sama dhaif nggak? Hah? Tidak. Kalau syadz hadisnya dhaif bukan? Kalau syadz hadisnya dhaif nggak? Ya? Kalau syadz namanya mesti siqah, maka apa? Hadisnya dhaif. Ya.
Meskipun rawinya siqah, karena menyelisih yang lebih siqah, maka hadisnya jadi dhaif. Karena yang diterima tentunya yang lebih kuat. Kan syarat hadis sahih itu kan tidak ada syad. Tidak ada apa? Syad. Berarti kalau nggak terpenuhi syarat hadis sahih, maka menjadi hadis dhaif. Gitu ya. Jadi hadis apa? Dhaif. Dan perlu kita ketahui ya ikhwah, bahwasanya hadis munkar ini kalau dalam derajat hadis dhaif itu termasuk dhaif jiddan. Min anwa dhaif jiddan. Munkar. Jadi hadis munkar itu termasuk hadis yang dhaif jiddan. Kenapa? Sudah rawinya menyendiri, sudah rawinya dhaif, menyelisih lagi yang lebih siqah, sehingga dhaifun jiddan. Ya, tadi kan ada fahsyul ghalat, kasratul ghaflah, al-fisqu. Atau apa? Riwayat dhaif menyelisih riwayat siqah. Maka apa? Jadi tadi ya, terkumpul sifat apa? Fahsyul ghalat, kasratul ghaflah, dan al-fisqu. Ini definisi pertama ya. Itu termasuk dhaif jiddan. Dan juga riwayat dhaif menyelisih riwayat siqah, itu juga tergolong apa? Dhaif jiddan. Iya, dilanjutkan bacanya. Bapak Dedi Panca. قال ابن السيوطي المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا بنخبة قد حقق مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي فهو أخو حمزة بن أبي زياد المقرئ عن أبي إسحاق عن عيسى بن قريش عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وأتى الزكاة وحج وصام وقار الضيف دخل الجنة. وهذا الحديث حكم عليه أبو حاتم بأنه منكر لأن غير أبي من الثقة رواه عن أبي إسحاق موقوفا عليه وهو معروف ودا أي صار. Dan artinya apa? Bukan besok loh ya. Sara ya. Sara ta'diluhu la yahmilu tafarruda ini tadi. Ya. Qala al-Imam Suyuti, berkata al-Imam As-Suyuti ya. Jadi dalam ilmu mustalah hadis itu ya, kita banyak mengambil faedah dari al-Imam As-Suyuti. Beliau punya kitab namanya Tadribur Rawi. Dan teman-teman setelah belajar apa? Al-Baiquniyah bisa meningkat lagi belajar Nukhbatul Fikar karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setelah itu naik lagi apa? Tadribur Rawi karangan al-Imam As-Suyuti. Jadi bertahap gitu ya. Ya. Apa? Oh, ya. Ya. Ya mudah-mudahan Nukhbatul Fikar itu Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kitab ini kitab-kitab yang ringkas gitu, yang mudah dan ringkas. Qala al-Imam As-Suyuti, yang beliau di sini al-Imam As-Suyuti berkata dalam Alfiyah As-Suyuti fi Ilmil Hadis. Masyaallah ya. Jadi ada kitab mustalah hadis namanya Alfiyah As-Suyuti.
Dan kemarin juga pernah kita singgung ada alfiyah lagi dalam mustalah hadis, alfiyah al-Iraqi. Ada 2 alfiyah. Berarti itu udah ribuan bait mandumah tentang mustalah hadis ya. Ya, Masya Allah. Jadi ada apa? Alfiyah as-Suyuti dan alfiyah al-Iraqi. Kalau hafal Masya Allah itu. Ya. Dan alfiyah as-Suyuti ini disyarah oleh Al-Alamah Ahmad Syakir. Kita pasti dengar ya. Seorang muhaddis Al-Alamah Muhaddisin Ahmad Syakir. Ahmad Syakir. Beliau berkata, al-munkarul ladzi rawa ghairu siqah mukhalifan fin nukhbatin qad haqqaqah. Jadi yang dinamakan hadis munkar alladzi rawa ghairu siqah ini adalah yang diriwayatkan oleh selain siqah. Berarti makna dari alladzi rawa ghairu siqah ini sama dengan alladzi rawahu dhaif. Kan gitu ya. Ghairu siqah itu kan berarti apa? Dhaif. Mukhalifan. Kemudian apa? Menyelisihi. Menyelisihi riwayat yang siqah. Fi nukhbatin, ya, maksudnya fi nukhbatin ini maksudnya adalah nukhbatul fikar, yaitu nukhbatul fikar ini ya, beliau berarti apa? Mengambil pendapat di sini, mencantumkan pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Maka ini apa? Bisa dilihat nanti di nukhbatul fikar, juga an-nukat fi nushatin nadhar. Qad haqqaqah. Yang mana ini adalah pendapatnya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nukhbatul Fikar. Bahwasanya apa? Hadis munkar adalah rawahud dhaif mukhalifan listiqat. Terus pertanyaannya sekarang dibalik kalau riwayat siqah mukhalifan riwayat dhaif. Itu namanya hadis apa? Ada yang tahu? Kalau riwayat dhaif mukhalifan riwayat siqah namanya hadis munkar. Sekarang riwayat siqah mukhalifan riwayat dhaif namanya hadis apa? Syad. Kalau syad kan riwayat siqah menyelisih yang lebih siqah. Hadis sahih. Ya. Hadis sahih. Ya Masya Allah. Hadis apa? Sahih. Hadis apa? Hadis sahih. Tapi ada namanya. Namanya apa? Lawan dari munkar apa? Iya. Hadisul ma'ruf. Namanya adalah hadisul apa? Ma'ruf. Nah, hadisnya apa? Ma'ruf. Nanti kalau ada di ujian ya, bayin makna hadis ma'ruf. Nah, maka jawaban kita apa? Hadis ma'ruf adalah diddu hadis munkar. Gitu ya. Diddu hadis al-munkar. Apa? Diddu itu lawan. Ya diterima ya. Kan riwayat siqah menyelisih riwayat dhaif, ya diterima. Ya diterima kan? Riwayat siqah menyelisih riwayat dhaif. Jelas diterima. Gitu ya. Jadi ternyata ada istilahnya. Apa namanya? Al-ma'ruf. Nanti itu kita dapati ketika nanti belajar Nukhbatul Fikar. Ya. Kalau lawan dari syad apa? Nah, ternyata ada lawannya. Kalau syad kan riwayat siqah menisi yang lebih siqah. Berarti lawannya riwayat yang lebih siqah menyelisihi yang kurang siqah atau di bawah siqahnya. Iya, benar sekali. Hadis mahfud. Nah,
Artinya hadis apa? Mahfud. Ya, hadis mahfud dari hafidho. Hafidho yahfadhu mahfud. Hadis apa? Mahfud. Barakallahu fiik. Apa ini? Hadis apa? Hadis mahfud. Tapi nggak perlu nggak perlu MD loh ya. Nggak perlu apa? MD artinya mahfud MD itu kan. Ya, hadis apa? Hadis mahfud. Ya, itu jadi ternyata syad pun ada lawannya, yaitu hadis mahfud yang terpelihara, yang terjaga, yang tentunya yang diambil adalah yang lebih siqah. Ya. Fadal? Iya. Maksud dari menyendiri itu adalah apa? Maksudnya adalah tidak ada yang meriwayatkan selain dirinya. Entah itu ya, tentunya dia itu mendapatkan hadisnya dari apa? Dari gurunya. Jadi yang dimaksud menyendiri itu bukan berarti sanad hadis tersebut cuma satu rawi. Bukan berarti demikian. Ya masa ada sanad hadis cuma satu rawi kan ya? Tapi rawi yang sezaman dengan ini yang menyendiri nih ya, cuma dia saja gitu. Kayak gini ya, kita kan setobakoh ya ini ya, setobakoh. Ternyata nanti ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Mas Okta sendiri. Yang lainnya itu enggak apa? Enggak meriwayatkan. Dan Mas Okta juga menisbahkan ke saya gitu. Ya, contohnya apa? Hadasani gitu ya. Hadasani al-ustadz seperti ini. Nah, itu termasuk apa? Termasuk menyendiri. Jadi menyendiri bukan karangan dia, tapi juga memang dia mendapatkan dari rawi yang sebelumnya. Tapi yang setobaqah sezaman itu kok cuma dia sendiri yang meriwayatkan. Padahal apa? Padahal korinnya atau teman-temannya seperjuangan ya, bukan seperjuangan tapi ya setobaqah kok nggak meriwayatkan. Gitu. Jadi hadis munkar ini menyendiri di sini ya nanti ada apa? Silsilah sanadnya gitu. Dari apa? Dari Nabi ke sampai yang terakhir gitu. Ya, pertanyaan bagus sekali dari Mas Okta. Kita lanjutkan ya, ikhwah. Misalnya ya, ma rawahu Ibnu Abi Hatim. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Itu bisa dilihat dalam Ilalul Hadis. Min tariqi Khubayb. Ya, siapa Khubayb? Wa huwa akhu Hamzata ibni Habib Az-Zayyad. Kenapa dinamakan Az-Zayyad? Ya, penjual minyak kan gitu ya, Zayyad. Al-Muqri. An Abi Ishaq Anil Aizar ibni Hurais an Ibni Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajja wa shama wa qarrab dhaifa, memuliakan tamu, dakhalal jannah. Fahadal hadis, maka hadis ini hakama alaihi Abu Hatim bi annahu munkar. Ya, Al-Imam Abu Hatim
Ini beda ya antara Ibnu Abi Hatim dengan Abu Hatim. Jadi Al-Imam Abu Hatim menghukuminya bahwasannya hadis ini adalah hadis munkar. Kita lihat alasannya kenapa beliau menghukuminya dengan hadis munkar. Li'anna ghaira Hubayb minas siqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan alaihi wa huwa ma'ruf. Karena apa? Ya ikhwah, karena selain Hubayb, selain apa? Hubayb minas siqat, selain Hubayb dari para rawi siqat, ya, rawahu an Abi Ishaq, meriwayatkan dari siapa? Dari Abi Ishaq, sama ya, Abu Ishaq. Tadi kan Hubayb kan juga meriwayatkan dari siapa? Abu Ishaq mauqufan, meriwayatkan hadis ini secara mauquf. Jadi para siqah ya, para siqah selain Hubayb ini dhaif gitu ya. Para siqah itu meriwayatkan hadis ini tuh enggak marfu, tapi mauqufan. Kalau mauqufan berarti apa? Sampai pada sahabat. Mauqufan alaih. Jadi para siqah itu meriwayatkan hadis ini mauqufan. Kok Hubayb ini apa? Marfu'an sendiri kan gitu. Marfu'an sendiri. Ya. Maka menyelisih para siqah. Gitu. Jadi bentuk penyelisihannya ini ya ikhwah wal akhwat, bentuk penyelisihan itu enggak mesti lafadz hadisnya ya. Tapi apa? Di antara bentuk penyelisihan adalah yang satu itu marfu', yang siqah apa? Menghukumi hadis ini apa? Marfu' sampai Nabi. Namun apa? Yang siqah ya, yang siqah tadi contohnya mauqufan. Terus yang Hubayb itu menghukumi apa? Marfu' gitu. Jadi menyelisih itu enggak harus dalam lafadz, tapi bisa apa? Marfu', mauquf. Ada lagi apa? Mursal. Ya. Lawannya apa namanya? Maqtu', ya. Ada mursal, maqtu', mauquf. Ya kan? Dan marfu'. Apa bedanya mursal dengan mauquf? Apa bedanya mursal dengan mauquf? Kalau mauquf itu kan perkataannya sampai ke sahabat, hadisnya sampai sahabat. Adapun hadis mursal itu adalah ma rafa'ahu tabi'i ila nabi. Tabi'in langsung mengucapkan qalan nabi. Jadi ada yang hilang apa? Sahabat. Ya, biasanya hilang sahabat gitu. Itu hadis mursal. Berarti kalau mursal lawannya mutasil nantinya. Kalau mutasil itu kan berarti nggak ada yang hilang kan gitu. Wa huwal ma'ruf. Nah inilah ma'ruf. Ini hadis apa yang ma'ruf. Jadi yang ma'ruf itu yang mauquf. Ma'ruf lawan dari apa? Munkar. Wa huwal ma'ruf. Ini lawan dari hadis apa? Munkar. Goda, ya. Tahu ya nih goda ini apa? Soro. Berarti kan al-munkarul ladzi rawa ghairu siqah au al-munkarul fardu bihi rawin goda. Ai sara ta'diluhu la yahmilu tafarruja. Nah, pertanyaan ya tentang hadis munkar di sini. Sebelum kita masuk pada hadis matruk.
Ya, perselamaannya adanya mukhalafah. Sama-sama adanya mukhalafah. Ya, monggo. Ya. Dinamakan dhaif jiddan, ya dhaif yang parah, ya karena apa? Karena dilihat dari kondisi rawi. Rawi yang apa? Fakhsul ghalat. Fakhsul itu kan banyak salahnya. Kasratul ghaflah, ini enggak hanya ghaflah tapi kasrah. Ya. Kasratul ghaflah, banyak lalainya. Terus apa lagi? Fasik, tabayyana fisku fasik. Ya. Ya. Tambah lagi sudah riwayatnya dhaif menyelisihi yang thiqah. Makanya termasuk dhaif jiddan. Jadi dinamakan dhaif jiddan. Kenapa para ulama memasukkan ke dhaif jiddan? Ya karena tadi parah tadi ya. Rawinya parah tambah menyelisihi yang thiqah itu. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Itu kenapa dinamakan dhaif jiddan. Makanya ya ikhwah, hadis munkar itu enggak bisa naik jadi hasan li ghairihi. Karena apa? Dhaifnya dhaif jiddan. Kan yang bisa naik ke menjadi hasan li ghairihi adalah dhaif yang ringan, yang tidak parah, yang khafif. Ya gitu. Jadi enggak semua dhaif itu terus nanti ada beberapa hadis dhaif berkumpul jadi satu gitu ya. Jadi hasan li ghairihi. Itu menghukum ini berat. Kapan suatu hadis yang dhaif naik derajatnya jadi hasan li ghairihi. Yang mana banyak perselisihan di antara para ulama yang menghukumi. Sebagian mengatakan oh ini hadis dhaifnya ini ringan dan banyak ini riwayatnya ini naik jadi hasan li ghairihi. Tapi ada yang menghukumi enggak ini enggak naik ini gitu ya. Mungkin alasannya hadis ini ya mungkin ya dhaif jiddan ya. Ya, soal akhir. Kalau enggak ada kita lanjutkan hadis matruk. Ya, Bapak Abu Kesha, waliyatafadhal masykurah. Ya. Bismillah. Matrukuhu ma wahidun bihin farad wajma'u lidhafihi fahuwa tarad wa huwa aqallu minal mawdu'i kama sayati bayanuhu. Al-matruku huwa al-haditsul ladzi yatafarradu biriwayatihi rawin dhaifun jiddan. Sababu dhafihi kaunuhu muttahiman bil kadhibi fil hadisi aw kasral ghalat aw syadidal ghaflah. Misaluhu hadisu Amru ibn Shimri al-Ju'fil Kaufi Asyai'i an Jabir an Abi Tufail an Ali wa Ammar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri wa yukabbiru yawma Arafah min salatil ghadah wa yaqta'u salatal asri akhiri ayyamut tasyriki wa qad qala Nasa'i wa Darqutni wa ghairuhuma fi Amri ibni Simri matrukul hadisi karat bi fathil kaf wa tasdidid dal ay ka'annahu mardudun ghairu makbulin. Iya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Berikutnya ayuhal ikhwah, pembahasan berikutnya adalah tentang hadis matruk.
apa definisi dari hadis matruk? Ya. Matrukuhu mawahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karad. Matrukuhu mawahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karad. Karad tadi apa? Ya, mardud. Ya. Jadi ayuhal ikhwah wal akhwat, matrukuhu, ya, hadis matruk adalah mawahidun bihin farad. Adalah yang perawinya satu menyendiri. Mawahidun bihin farad. Berarti rawinya apa? Ya, menyendiri. Rawinya satu menyendiri. Wa ajma'u, dan mereka para ulama ahli hadis, ya, ulama muhaddisin sepakat li dha'fihi, sepakat atas kelemahannya, fahuwa karat, sehingga hadis tersebut tertolak. Ya. Jadi matrukuhu mawahidun bihin farad. Hadis matruk adalah hadis yang perawinya satu menyendiri, wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karat, dan mereka sepakat atas kelemahannya sehingga ditolak. Ini menurut beliau Al-Imam Al-Baiquni. Jadi ya ikhwah, inti termasuk penting dalam belajar mustalah hadis, ya, kita harus paham ketika ada pertanyaan itu diperhatikan. Utkur au bayyin makna hadis matruk inda al-Imam al-Baiquni, inda Ibnul Hajar, ya, inda al-Iraqi, inda as-Suyuti, inda mutaqaddimin, inda mutaakhirin. Jadi kita berusaha paham mustalahul qaum, ya. Jadi paham ini mustalah, definisi ini menurut imam siapa. Ya. Dan nanti kita lihat manakah yang pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih. Ya. Wa huwa aqallu minal mawdu'i kama sayati. Ya. Dan hadis, ya, hadis matruk itu lebih sedikit, maksudnya adalah lebih ringan. Lebih ringan daripada hadis maudhu. Lebih ringan dari apa? Hadis maudhu. Kama sayati bayanuhu, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Nah, yang kita bahas di sini adalah ikhwah macam-macam hadis dhaif, ya, yang berikutnya yaitu hadis apa? Matruk. Yang mana dhaifnya ini adalah karena ada ta'an fir rawi. Ada celanya, ada cacatnya dalam rawi. Apa hadis matruk? Al-matruku huwal hadisu alladhi yatafarradu bi riwayatihi rawin dhaifun jiddan. Ini bisa dilihat pada muqaddimah Sahih Muslim, An-Nukat ala Nushatin Nadhar, dan Tadribu Rawi. Hadis matruk adalah hadis yang bersendirian dalam meriwayatkannya seorang rawi yang dhaif sekali. Jadi hadis matruk adalah hadis yang bersendirian dalam meriwayatkannya seorang rawi yang dhaif jiddan, dhaif sekali. Sababu dha'fihi,
yang mana keberadaannya kenapa dinamakan rawi tersebut dhaif jiddan, ya, sababu dha'fihi kaunuhu muttahaman bil kadhibi fil hadis. Sebab dhaif jiddan adalah kenapa? Karena keberadaan rawi yang dia tertuduh berdusta dalam hadis. Ini. Sehingga intinya kalau kita simpulkan, hadis matruk itu adalah hadis yang di dalamnya ada rawi yang muttaham bil kadzib, yang tertuduh apa? Berdusta. Tentunya berdusta atas nama Nabi ya. Ini. Au kasirul ghalat au syadidal ghaflah. Nah, kalau ditambah kasirul ghalat dan syadidal ghaflah kan ada sisi apa? Kesamaan dengan apa tadi? Munkar kan ya. Kalau munkar tadi ada enggak? Kasirul ghalat. Sama fasul ghalat. Syadidul ghaflah. Terus fisq juga ya. Ada fisq kan? Tapi fisiknya kan bukan apa? Bukan muttaham bil kadzib. Bukan apa? Bi ghairil kadzib. Bukan dusta. Ya. Namun intinya ayuhal ikhwah bahwasanya ya hadis matruk ya intinya adalah huwal hadis alladzi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadzib. Ini. Jadi apa? Hadis matruk adalah huwal hadis alladzi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadzib. Nanti kalau apa? Diminta kita menjelaskan perbedaan antara apa? Munkar dengan matruk. Kalau munkar itu berarti kan rawinya apa? Rawinya adalah dhaif yang apa? Fasul ghalat, terus kasratul ghaflah, fisik yang fisiknya itu bi ghairil kadzib. Adapun matruk itu adalah muttahamun bil kadzib. Dia dituduh berdusta. Apa? Iya, tidak disyaratkan. Berbeda dengan munkar. Itu kalau nanti ditanya apa perbedaannya antara hadis matruk dan munkar. Kalau hadis munkar disyaratkan apa tadi? Iya, adanya mukhalifan, ini yang siqah. Kalau matruk ini apa? Tidak disyaratkan mukhalifan. Jadi itu ya intinya ya, hadis matruk adalah hadis yang di dalam sanadnya ada rawi muttaham bil kadzib. Gitu. Itu sudah benar nanti. Enggak perlu apa? Enggak perlu dihafal semua ini ya. Wal hadis ladzi yatafarrada bi riwayatihi rawin dhaifun jiddan sababu dhaifihi gitu ya. Ya. Jadi kalau yang lebih lengkap enggak apa-apa. Tapi intinya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, intinya adalah di dalamnya ada rawi yang muttahamun bil kadzib. Ya di sini karena apa? Karena tuhmah bil kadzib inilah kenapa dinamakan hadis matruk, yang secara bahasa matruk itu apa? Apa? Ditinggalkan gitu ya? Harikan. Minat tark ya. Ditinggalkan karena la faidata minha. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah asbab ittihamur rawi bil kadzib. Kenapa rawinya itu kok tertuduh berdusta? Ya, dituduh apa? Tertuduh berdusta ya atas nama Nabi. Kenapa dia kok tertuduh berdusta dalam meriwayatkan hadis? Kenapa ya ikhwah? Ini ada indikasinya.
Yang pertama adalah an la yurwa dzalikal hadis ila min jihatihi. Jadi tidak diriwayatkan hadis kecuali darinya. Wa yakunu mukhallifan lil qawaidil ma'lumah. Dan apa? Dan menyelisihi kaidah umum. Ya, kaidah umum ya dalam syariat ini. Tapi itu agak susah dalam apa namanya untuk mengetahui ini ya. Hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari sisinya, kan gitu susah. Terus menyelisihi kaidah umum ya. Namun ya intinya diketahui apa? Dia tertuduh berdusta itu karena apa? Anna hadzal rawi yu'raf bil kadhibi fil kalamil adi. Ya. Kenapa tertuduh berdusta? Berdusta ya, dalam meriwayatkan hadis ini dia tertuduh berdusta. Kenapa? Karena diketahui dari kebiasaannya. Kebiasaannya adalah kalau berkata dalam keseharian itu banyak berdusta. Dan dia dalam apa? Ya dalam kesehariannya banyak berdusta. Ini indikasi bahwasanya apa? Dia berdusta dalam meriwayatkan hadis ini. Lakin lam yadhar minhul kadhib fil hadis nabawi. Namun apa? Ini tidak istilahnya kelihatan gitu ya, enggak kelihatan bahwasanya apa? Dia itu ada dustanya. Maksudnya untuk membedakan dengan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu kan pasti rawinya itu ada seorang pendusta. Seorang apa? Kadhib. Jadi kalau bedanya dengan maudhu, kalau maudhu itu langsung kita katakan kadhib, rawinya kadhib. Tapi kalau di sini apa? Tuhmatu bil kadhib, muttaham bil kadhib. Gitu. Ya. Hadis maudhu dengan hadis la asla lahu. Iya. Bedanya adalah kalau hadis maudhu itu bisa apa? Hadis maudhu itu bisa ya bedanya antara la aslalahu itu memang apa? La aslalahu itu memang enggak ada sanadnya. Enggak diketahui dari mana kitabnya, sumbernya di mana enggak tahu. La aslalahu. Ya, ada sanadnya. Adapun hadis maudhu, ada enggak sanadnya? Nah, ada, terkadang ada sanadnya. Ada sanadnya yang di situ ada rawi yang kadhib. Ada seorang rawi yang pendusta. Itu bedanya ya. Dan bisa jadilah aslalahu ini masuk dalam hadis maudhu gitu gak? Gitu. Jadi umum khusus itu ya. Umum dan khusus. La asallahu ya hadis palsu juga. Kenapa hadis palsu? Hadis palsu secara lughah, secara bahasa gitu ya. Bahasanya karena la asallahu ini hadis palsu, ini sanadnya aja enggak ada kan gitu. Namun secara bahasa nanti maudhu itu adalah hadis apa? Yang di situ adalah hadis al-makdzub ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amdan am ghairu amdin, amdan an khata'an. Maka ayuhal ikhwah, para ulama menyimpulkan ya di dalam apa? Di dalam tingkatan hadis yang paling parah. Tingkatan hadis dhaif yang paling parah. Atau kita katakan asyarrud dhaif. Dhaif yang paling buruk, yang paling parah. Karena sebagian ulama itu ada yang memasukkan hadis maudhu ke dalam hadis dhaif. Gitu ya. Ada yang memasukkan apa? Hadis maudhu ke dalam hadis dhaif. Ini dhaif kan lemah, ghairu maqbul kan gitu. Jadi intinya hadis yang paling parah itu yang pertama adalah maudhu. Yang pertama apa? Maudhu. Yang paling parah ini ya, paling parah. Terus bawahnya setelah maudhu itu ada apa? Matruk.
Satu tingkatan yang paling parah. Maudhu, matruk. Bawahnya ada apa? Iya, bagus. Ada munkar. Jadi maudhu, matruk, munkar. Setelah munkar ada mu'allal. Ada mu'allal. Ada mu'allal. Mu'allal itu kan ada ilahnya ya. Ada apa? Ilahnya. Terus setelah mu'allal itu hadis mudraj. Hadis apa mudraj? Hadis mudraj. Terus setelah mudraj ada maklub. Masih ingat ya hadis maklub ya? Maklub. Balik ini ya. Terus setelah maklub bawahnya lagi ada muttarib. Muttarib. Ini nanti bisa dilihat keterangan ini di Nuhbatul Fikar. Ya, Nuhbatul Fikar, syarah Nuhbatul Fikar. Apa ihwa? Mulai dari yang paling parah asyarud dhaif. Hadis dhaif yang paling parah adalah maudhu, matruk, munkar dan terus ke bawah. Nanti bisa ya kalau ada pertanyaan udkur syarud dhaif ya. Bitartib inda Ibni Hajar itu ya. Bitartib inda Ibni Hajar itu ya. Maudhu, matruk, munkar, mu'allal, mudraj, maklub dan muttarib. Wah itu apa namanya? Satu nomor tapi jawabannya banyak itu. Satu nomor tapi berapa itu? 7. Berapa ya? Namanya ada yang beda urutannya. Apa? Ada yang beda urutannya. Ada yang lebih? Ada yang beda urutannya. Misalnya ini kelima, ini keenam itu beda. Beda. Maksudnya? Tadi urutan hadis yang paling parah. Nah. Ada urutannya. Wallahu a'lam untuk menurut pendapat ulama yang lainnya. Tapi ini adalah istihad beliau dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, dan dalam definisi saja itu banyak perbedaan ya, khilaf di antara para ulama dan tentunya dalam urutan pun demikian. Kenapa dalam urutan ada perbedaan? Karena muncul dari apa? Adanya perbedaan dalam definisi. Kan gitu ya? Ya, jadi adanya perbedaan dalam definisi itu indikasi nanti adanya perbedaan dalam menentukan urutan hadis yang paling parah tadi. Paling parah dhaifnya. Kita lihat contohnya ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Misaluhu hadisu Amr ibn Shimr al-Ju'fi al-Kufi asy-Syi'i ya. An Jabir an Abi Tufail an Ali wa Ammarin qala. Kenapa qala? Siapa yang qala di sini? Iya, siapa? Iya, Ali dan Ammar. Ya, Ali dan siapa? Ya. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqnatu fil fajri wa yukabbiru yauma Arafata. Nabi pernah kunut pada salat fajar, salat subuh. Wa yukabbiru yauma Arafata min salatil ghadah. Dan bertakbir pada hari Arafah setelah salat subuh. Ghadah itu apa? Subuh pagi ya. Wa yaqta'u salatal asri akhira ayyamit tasyrik. Ya, dan mengakhiri takbir itu pada apa? Pada salat asar. Pada salat asar
di hari terakhir hari-hari tasyrik. Gitu kan ya? Biasa kita kan takbiran. Mengucapkan takbir terutama muqayyad ya setelah sholat itu kan dimulai dari subuh pada hari Arafah dan berhenti takbirnya ketika asar pada hari tasyrik yang terakhir. Waqad qala an-Nasa'i wa Daruqutni. Nah ini imam termasuk imam jarh wa ta'dil, al-Imam An-Nasa'i, al-Imam Daruqutni. Kita penting dalam yang mengetahui bagaimana pendapat para ulama. Jadi kita memang bisa para ulama itu bisa menghukumi hadis ini sahih atau dhaif karena karena ini keterangan dari para ulama imam jarh wa ta'dil dalam menjarah wa ta'dil seorang rawi. Gitu ya. Al-Imam jarh wa ta'dil. Namun sekarang sangat disayangkan orang yang baru ngaji suka menjarah wa ta'dil seorang ustadz ya. Ustadznya dijarah wa ta'dil ya. Ditahdir istilahnya ya. Mungkin ikhwah? Mungkin karena gini ya ikhwah. Kenapa ya terkadang ini ya, kenapa kok terkadang lulusan dari suatu daerah, suatu negara itu ada yang mungkin kalau lulusan dari sini tuh sering mentahdir, menjarh wa ta'dil karena memang di sana dipelajari ilmu hadis secara mendalam. Ya terutama ilmu mustalah hadis. Ya, seperti di suatu negara kan terkenal dengan dengan hadisnya ya. Perhatian dengan hadis sehingga dikatakan yang lulusan dana itu ahli hadis. Ya, kenapa demikian? Karena kalau belajar mustalah hadis ya, mendalami dalam hadis itu kan sering membaca membaca perkataan-perkataan imam jarh wa ta'dil. Nah, imam jarh wa ta'dil itu biasa dalam mengomentari seorang rawi, hadza rawi kadzdzab gitu ya. Kadzdzabun fasik gitu ya. Matruk gitu ya. Muttaham bil kadzib gitu ya. Kasratul ghaflah gitu. Kasratul ghaflah. Fahsyul ghulat ya. Hadza rawi mubtadi. Nah, itu. Ya, mungkin bisa jadi ya karena sering membaca ini ya. Bisa jadi itu ya. Membaca tentang Imam jarh wa ta'dil ya. Bisa jadi terbawa gitu. Terbawa setelah pulang ke Indonesia ya gitu ya. Akhirnya biasa itu ya dalam menjarah seseorang itu ya, menjarah seorang ustadz atau ya menjarah wa ta'dil. Ya. Bagus. Iya, tidak disyaratkan bertemu langsung tapi mengetahui dari dari ucapan ulama-ulama juga. Jadi dari keterangan para ulama-ulama terdahulu. Gitu. Dari para guru beliau juga gitu. Namun kan perkataan mungkin dari para guru beliau ini kan tidak dicantumkan dalam kitab, sebagian tidak dicantum dalam kitab gitu. Makanya dalam Imam jarh wa ta'dil itu ada 3 tingkatan ya ikhwah. Ada yang mutasyaddid, ada yang mutasahil. Mutasahil tahu ya, mutasahil. Ada yang mutawasid. Ada yang mutawasid, pertengahan. Nah, yang mutasyaddid itu seperti Yahya bin Ma'in gitu ya. Itu mutasyaddid. Yang mutasahil seperti Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Hibban ya. Ada kan ada Sahih Ibnu Hibban ya. Terus yang mutawasid itu seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad ya. Di sana ada ada tingkat-tingkatannya gitu. Dalam dalam mengklasifikasikan imam jarh wa ta'dil. Ada yang memang ketat itu ya, mutasyaddid. Ada yang mutasahil, longgar itu ya, longgar. Oh, ini karena muslim berarti ini adil itu ya, ada yang longgar. Ya, ada yang terlalu longgar, ada yang pertengahan. Nah, nanti dalam kitab takrib atau kan yang paling awal kan
Al-Kamal fi Ma'rifati Rijal Abdul Ghani. Terus menjadi Tahdhibul Kamal Al-Mizzi. Terus apa? Tahdhibut Tahdhib Ibnu Hajar Asqalani. Tahdhibut Tahdhib diringkas lagi menjadi apa? Taqrib. Nah, Ibnu Hajar itu muhakkik. Beliau ketika menghukumi seorang rawi, beliau mengumpulkan dulu. Mengumpulkan perkataan qala Yahya bin Ma'in tentang rawi ini, qala Imam Ahmad, qala Al-Bukhari, atau mungkin qala Nasai, qala Daruqutni. Nah, ternyata ada perbedaan-perbedaan itu wajar. Nah, Imam Jarh wa Ta'dil saja itu kadang berselisih pendapat dalam menghukumi seorang rawi. Nah, biasanya Imam Ibnu Hajar nanti merojihkan. Ini mana ini gitu ya. Mana? Kan bisa jadi yang mutasyadid mengatakan doif gitu ya, matruk. Tapi yang mutasahil apa? Soduk gitu ya, saduk ya. Kan gitu. Labak sabihi. Nanti ada lafaz-lafaz itu dalam syaratan labak sabihi gitu ya. Bahkan ada fihi syai' ya, fihi syai' itu yang lainnya ada. Maka apa? Biasanya kalau kita dulu dalam latihan ini ya, dalam Jarh wa Ta'dil itu biasanya ya mengumpulkan perkataan imam-imam Jarh wa Ta'dil, dikumpulkan ada beberapa perkataan tentang rawi ini, terus kita menganalisis sendiri. Oh, ini mutasyadid, terus mutawasid atau mutasahil, kita coba bandingkan, kita pilih. Terus nanti dicocokkan tarjih kita gitu ya, sama enggak dengan tarjih Ibnu Hajar gitu. Gitu. Sama nggak dengan apa? Dengan Ibnu Hajar dalam kitab Taqrib tersebut. Itu caranya untuk melatih gitu ya. Jadi dikumpulkan dulu perkataan Imam Jarh wa Ta'dil tentang menghukumi seorang rawi gitu ya. Nah, terus nanti kita ini soduk, ini labak sabihi, ini apa? Layyin, ada istilah layyin gitu ya. Nanti kita apa? Kita milih yang mana? Terus nanti dicocokkan kalau mungkin apa namanya ya cocok dengan Ibnu Hajar, kita senang gitu ya, senang dengan apa tarjih beliau. Ternyata ya ikhwah, untuk menghukumi satu hadis ya, ini sahih, hasan atau dhaif, itu butuh apa? Butuh pekerjaan yang banyak itu loh. Satu rawi kan menghukumi rawi satu persatu kan gitu ya. Belum dicek bersambung enggak tidaknya, terus dicek apa rawinya satu persatu, bagaimana derajat rawi, terus dicek ada ilahnya enggak, ada syadnya enggak, kan gitu. Maka kalau ada yang meremehkan Syekh Albani di zaman sekarang, ada yang meremehkan Syekh Albani itu ya, padahal dia aja enggak bisa untuk mentakhrij ya. Ustaz, itu termasuk penjagaan dari Allah ya, terhadap hadis itu dari Allah ya. Ya, benar sekali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Di sini dalam ayat ini kan jelaskan ya Allah menjaga Al-Qur'an kan ya. Di antara bentuk penjagaan Al-Qur'an adalah apa? Penjagaan hadis, karena hadislah yang menafsirkan apa? Al-Qur'an. Jadi setiap zaman akan ada namanya firqah najiyah, taifah mansurah. Ya, ketika ditanya siapakah Ahlussunnah wal Jamaah itu, mereka adalah banyak tafsiran al-muhaddisin gitu ya. Yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah adalah ya al-muhaddisin. Sampai sini ya, matruk, tolong nanti dihafalkan bait mandumah munkar dan matruk. Ya, dihafalkan bait mandumah munkar dan matruk. Kita tasmi' pekan depan ya, bismillahi ta'ala. Ya, dua bait mandumah. Yang dua belum. Iya. Demikian ayuhal ikhwah wal akhwat, materi yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.